Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan Misa Natal di Jakarta. 147.000 personil dan sejumlah ormas Islam dilibatkan untuk menciptakan Natal yang aman, hikmat, dan damai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan Natal di Gereja Katedral dan Gereja Immanuel, Jakarta. Kapolri yang didampingi Panglima TNI, Gubernur Jakarta, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyapa para jemaat. Kapolri berharap seluruh rangkaian ibadah Natal berjalan aman, hikmat, dan damai. Indonesia adalah negara yang besar, negara yang terus menjaga persatuan dan persatuan. Dan kita berdoa semuanya agar seluruh rangkaian ibadah Misa Natal baik hari ini maupun nanti di pergantian tahun semuanya bisa berjalan, dan tentunya kita titip untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah. 147.000 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Polisi turut menggandeng sejumlah ormas Islam untuk membantu mengamankan Nataru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Nasaruddin mengajak menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado kian hikmat dengan kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam kesempatan ini, Menak didaulat memberikan pesan Natal bagi umat Kristiani. Ia mengajak umat Kristiani untuk menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati, mengintrospeksi diri menjadi manusia lebih baik, lebih utuh sehingga bisa meraih martabat utama. Tidak hanya itu, Menak juga menceritakan tentang keakraban Gereja Katedral dengan dirinya, terutama saat menyambut kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Mari kita menghayati pesan Natal, ya, mengajak kita untuk menjadi manusia sejati, ya kan, mengintrospeksi diri bagaimana supaya bisa menjadi manusia lebih baik, lebih utuh, ya. Dan dengan demikian kita akan meraih martabat utama. Uskup Manado Roli Untu mengatakan kedatangan Menteri Agama ini merupakan komitmen Menak menjaga kerukunan umat beragama. Ini satu tanda kebesaran hatinya untuk mari kita berjalan bersama membangun kemanusiaan, membangun kehidupan bersama bangsa Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar rencananya akan menghadiri ibadah Natal 25 Desember 2025 di Gereja GMIM Sentrum Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di kawasan Kertanegara, Jakarta, Kamis sore. Didampingi putranya Didit Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Presiden Prabowo tiba di rumah Kapolri sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sekitar 1 jam kemudian, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, Prabowo keluar dari rumah dinas Kapolri dan melambaikan tangan pada awak media. Diketahui kedatangan Prabowo tersebut terjadi dalam momen Natal 2025 yang memang dirayakan oleh Listio Sigit dan keluarga. Di sini aja Mas, yang aman Mas. Iya, udah. KPK memfasilitasi tahanan kasus korupsi untuk melaksanakan ibadah Natal 2025. KPK juga membuka kunjungan khusus bagi keluarga tahanan pada Kamis 25 Desember. Komisi Pemberantasan Korupsi memfasilitasi sejumlah tahanan kasus korupsi untuk melakukan ibadah Natal dan menerima kunjungan khusus dari keluarga bertepatan dengan hari Natal. Kunjungan keluarga dibuka mulai pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Sejak pagi hari, puluhan pengunjung terlihat mengantre di depan rumah tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih. Sylvia Rinita, istri mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer, turut menjenguk di rutan KPK dan mengirimkan makanan kepada suaminya.
Semuanya bawa, keluarga semua bawa. Semuanya bukan Pak Immanuel aja, semuanya keluarga pada bawa. Gimana Natal ini, Bu? Ya? Natal ini gimana? Ya seru-seru aja. Tanpa keberadaan Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah kok. Yang penting kan bisa kumpul. Setelah kunjungan dari keluarga, sebanyak 12 tahanan KPK yang merayakan Natal melakukan ibadah di rutan KPK. Fasilitas ibadah dan kunjungan khusus ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak dasar setiap insan beragama. Dari Jakarta, Dias Triawan, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengungsi di kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian dengan perlengkapan sederhana. Meski di tengah keterbatasan ibadah, Natal tetap berjalan hikmat dengan rasa sukacita. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Hutan Toga-Toga, Kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian secara sederhana. Biasanya pelaksanaan ibadah Natal dilengkapi dengan pernak-pernik Natal, namun tahun ini terpaksa melaksanakan ibadah Natal di lokasi pengungsian usai harta benda mereka habis tersapu banjir. Di tengah keterbatasan, ibadah berjalan hikmat dan sukacita. Diharapkan ibadah Natal ini menjadi penguat kepada seluruh korban dan berharap seluruh masyarakat saling bergandengan tangan melawan bencana ini. Kita ke depan, kita berharap semakin memberikan rasa empati, kepedulian kita terhadap sesama, saudara maupun keluarga. Lewat Natal hari ini menjadi spirit rohani bersama, supaya mari kita sama bergandengan tangan, saling menopang, saling peduli, saling menguatkan di antara kita, supaya kita semua cepat lewat dari masa-masa sulit hari ini. Pada 25 November lalu, banjir bandang dan longsor menerjang kota Sibolga, Sumatera Utara yang mengakibatkan korban jiwa dan warga kehilangan harta benda. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pasca bencana di tengah kondisi serba terbatas, perayaan Natal sederhana dan penuh hikmat digelar di sejumlah gereja di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pada momen Natal tahun ini, jemaat berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemudahan untuk mereka. Bukan sekedar membersihkan puing, personel gabungan TNI Polri hadir membersihkan gereja dan kembali menumbuhkan rasa aman, serta memastikan doa Natal tetap dapat terucap dengan hikmat. Dengan mengusung tema Natal Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, sekitar 80 jemaat melakukan ibadah Natal di HKBP Huta Godang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Harapan dan doa mereka panjatkan kepada Tuhan supaya mereka diberi kekuatan dan kemudahan atas bencana yang melanda akhir November lalu. Kami berharap supaya Tuhan memberikan kemudahan bagi kami agar bencana yang menimpa kampung kami ini dan kerja kami ini segera berakhir pada saat ini dan seterusnya. Sementara itu di GKPA Huta Godang, sekitar 40 jemaat mengikuti ibadah Natal. Tak hanya korban bencana, para personel beragama Nasrani juga mengikuti ibadah Natal dengan hikmat. Terkait hal tersebut, para personel gabungan berharap hikmatnya ibadah Natal dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana. Di dalam ketulusan hati kita meminta kepada Tuhan, masyarakat yang terdampak, semoga dengan kegiatan kami membersihkan dan juga menjaga hikmatnya keagamaan Natal dapat bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak. Dalam perayaan Natal tahun ini, di tengah kondisi terbatas, semangat kebersamaan, kesederhanaan, dan aksi kemanusiaan diharap dapat kembali menyalakan harapan. Sementara itu pemirsa, di Tapanuli Utara, personil Brimopolda Sumatera Utara bersama Bayangkari berbagi kasih dengan masyarakat terdampak bencana alam di HKBP Sipalanga.
Sekitar 200 orang dewasa dan 65 anak-anak berbagi kasih Natal dalam momen tersebut. Sejumlah bantuan kebutuhan pokok juga dibagikan kepada masyarakat. Diharapkan bantuan itu bisa digunakan untuk keperluan dapur umum di lokasi mereka mengungsi. Di tengah suasana Natal dan masa pemulihan pasca bencana, kehangatan hadir di posko pengungsian SMA Negeri 1 Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Perayaan Natal dilaksanakan dengan hikmat dan sederhana oleh para pengungsi korban bencana banjir bandang dan longsor Sumatera. Pada momen tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan hadir dan menyampaikan pesan Natal. Kapolda menyebut Natal merupakan momentum untuk memperkuat iman, harapan, serta rasa persaudaraan, terutama bagi masyarakat yang tengah mengalami cobaan.